Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Karena kita melakukan pembelajaran secara tidak tatap muka atau via maya, maka dari itu kita juga harus tetap jaga kesehatan, kurang-kurangi keluar rumah. Jika memang kita terpaksa untuk keluar rumah, kita gunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu pimpin doa ya. Berdoa dimulai. Udah selesai. Amin. Oke. Ibu cek kehadiran kalian ya. Putri Duta Rizky. Gak ada. Muhammad Ari Syahrial. Hadir Bu, maaf jaringannya Bu. Ya nggak apa-apa. Lanjut ya. Cindy Wulandari. Hadir Ibu. Oke. Ida Farida. Hadir Ibu. Mantap, semangat. Susi Saraswati. Hadir Ibu. Malek Tipagau. Hadir Ibu. Oke. Rena Apriliana. Hadir Ibu. Oke. Dan yang terakhir Siti Sulisya. Hadir Ibu. Anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap Ibu. Siap Bu. Siap Bu. Pada hari ini kita akan mempelajari perubahan kenampakan bumi. Nah, ternyata sering kita dengar di televisi maupun di internet bahwa banyak banget nih yang terjadi perubahan kenampakan bumi ya saat ini. Mari kita cari tahu apa saja sih penyebabnya dan pengaruhnya serta dampaknya terhadap lingkungan kita. Oke, coba anak-anak, pasti kalian tentunya pernah pergi ke pantai bukan? Nah, coba saat kalian mengunjungi pantai, mengapa air laut semakin lama semakin naik? Nah, lalu terjadinya banjir serta tanah longsor, itu apa aja sih dampaknya untuk lingkungan kita? Lalu, bagaimana ya cara untuk mencegahnya? Nah, hari ini kita akan mempelajari perubahan kenampakan bumi. Maka dari itu, Ibu akan memberikan kalian video dan tolong disimak ya. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai perubahan kenampakan bumi. Nah, materi ini itu ada di tema 4, subtema 1, dan muatan pembelajaran IPA. Pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui membaca teks pada buku paket atau buku LKS, siswa dapat mendeskripsikan pengaruh dari perubahan kenampakan bumi dengan benar. Yang kedua, melalui mengamati gambar dan tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi dampak perubahan kenampakan bumi. Yang ketiga, melalui mengamati gambar dan tayangan video juga, siswa dapat menjelaskan contoh dan upaya pencegahan dampak dari perubahan kenampakan bumi. Oke, Ibu mau kalian mengamati tempat lingkungan tinggal kalian. Nah, apakah kalian tinggal di dataran tinggi, atau di dataran rendah, atau mungkin di pesisir pantai. Nah, bagaimana sih bentuk permukaannya? Apakah tiap daerah berbeda? Tentu berbeda. Di dataran tinggi pasti seperti pegunungan, perbukitan, dan jalannya pun berundak-undak. Serta pekerjaannya pun berbeda di sana. Yang kedua, di dataran rendah itu biasanya seperti di sawah, dan situ yang kerja itu seperti petani, kayak. Yang ketiga itu di daerah pesisir pantai, biasanya situ ada nelayan. Nah, pasti bentuk permukaannya pun berbeda-beda. Bisa kita lihat di gambar yang sudah Ibu berikan. Oke, tentu berbeda ya. Oke, lanjut. Alam semesta ini atau dunia kita itu selalu berubah-ubah setiap saat. Nah, hal itu karena ada faktor yang dapat merubah permukaan bumi ini. Perubahan kenampakan bumi dapat disebabkan oleh hal-hal seperti ada angin, ada hujan, ada matahari, ada gelombang air laut, dan ada bulan. Nih, gambarnya sudah Ibu tampilkan ya. Di sini ada angin. Nih, gambarnya sudah Ibu tampilkan ya. Di sini ada angin. Erosi adalah pengikisan permukaan bumi oleh air. Mengalir es,
angin, dan gelombang laut. Erosi atau pengikisan tanah menyebabkan tanah yang mengandung humus akan kehilangan lapisan humusnya karena terbawa oleh air dan tanah longsor. Nah, erosi itu sangat merugikan bagi kita atau kelangsungan hidup. Nah, karena erosi itu akan membuat tanah tidak semakin subur, membuat tumbuhan juga pada mati. Karena kan kita sebagai manusia membutuhkan tumbuhan juga untuk bernapas atau untuk dijadikan bahan makanan. Nah, selanjutnya yang kedua ada abrasi. Nah, abrasi yaitu adalah erosi yang disebabkan oleh aktivitas gelombang air laut yang mengikis tanah dan batuan di bagian tepi pantai. Yang ketiga ada tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa pergerakan batuan atau tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah dari permukaan tanah miring. Nah, biasanya terjadi di daerah tanah yang miring dan tanah yang gundul. Dampak yang keempat yaitu ada banjir. Nah, pasti kalian udah nggak asing banget nih sama banjir. Nah, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Nah, terjadinya banjir itu disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor alami dan ada faktor manusia. Faktor alami itu karena curah hujan yang begitu tinggi. Nah, untuk manusia itu sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu dapat menyebabkan banjir. Dan yang terakhir yaitu ada badai. Nah, badai merupakan angin yang bertiup sangat kencang. Pada saat badai biasanya juga diikuti perubahan cuaca secara tiba-tiba, serta gemuruh petir yang sangat kencang disertai dengan kilatan-kilatan. Nah, dari semua itu gimana sih cara mengatasinya? Oke, Ibu jelaskan ya cara mencegahnya atau cara menguranginya. Yang pertama, untuk erosi, kita harus melakukan reboisasi dan melakukan penghijauan serta mencegah penebangan liar. Yang kedua, untuk cara pencegahan abrasi yaitu mengembalikan keadaan lingkungan pantai dengan hutan, bakau, dan hutan pantai. Yang kedua, kita bisa lakukan reboisasi. Yang ketiga, kita bisa melakukan penghijauan. Dan yang keempat, kita dapat membuat daerah penahan dan pemecah ombak seperti dinding, batu-batuan yang keras, ataupun beton. Yang ketiga, cara mencegah tanah longsor yaitu melakukan reboisasi juga, melakukan penghijauan, membuat sengkedan atau teras ring, dan kurangi pembuatan tempat tinggal di daerah rawan longsor. Yang keempat, ada banjir. Nah, banjir itu cara mencegahnya pertama, dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyediakan lahan kosong untuk ditanami tanaman. Yang ketiga, tidak menebang pohon agar cadangan air tetap terjaga. Yang terakhir, yang kelima, yaitu membuat bangunan yang kokoh dan tidak menebang pohon secara liar. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Ada, Bu. Silahkan Putri Duta, ingin bertanya apa? Ibu kan tadi kan katanya di erosi itu kan cara mencegahnya dengan cara reboisasi. Nah, yang dimaksud dengan reboisasi itu apa, Bu? Terus kayak caranya itu kayak gimana ya, Bu? Bagus banget pertanyaannya. Betul, tadi Ibu tidak menjelaskan ya. Nah, reboisasi dan penghijauan itu berbeda. Kalau reboisasi itu menanami kembali hutan-hutan yang gundul dengan tumbuhan yang sesuai. Nah, caranya misalkan kita melihat hutan yang gundul. Nah, kita bisa menanami tanaman itu yang sesuai di hutan-hutan itu. Misalkan hutannya itu hutan bambu. Kita tidak mungkin menanamnya jadi perkebunan buah, kan tidak mungkin. Karena kita harus menanami sesuai dengan tempatnya. Nah, tujuan dari reboisasi juga supaya tanaman-tanamannya itu dapat meresap air. Makanya akan mengurangi dampak dari erosi. Caranya ya seperti tadi, dengan menanami tanaman yang sesuai dengan tempatnya. Seperti itu Putri Duta. Paham? Iya, Bu, paham. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah, kelompok yang pertama, ada anggotanya yaitu ada Pudut dan Malek. Nah, kelompoknya disebut kelompok erosi. Yang kedua, anggotanya ada Ari, Cindy, dan Sulis
yaitu dengan nama kelompoknya Abrasi. Yang ketiga ada Susi, nama kelompoknya Tanah Longsor. Yang keempat ada Rena, nama kelompoknya itu Banjir. Dan yang terakhir ada Ida dengan nama kelompoknya Badai. Nah, setelah kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu dan tayangan Ibu, serta materi yang sudah kalian baca di buku paket, nah, setelah ini kelompok-kelompok yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian buat grup diskusi tentang pembagian kalian. Nah, tadi kan udah Ibu bagikan nih, ada erosi, abrasi, dan lain-lain. Nah, caranya kalian tulis di buku tulis, buat tabel, yaitu dengan pengertian dampaknya, serta cara pencegahannya. Nah, lalu kalian fotokan hasil diskusi kalian ke grup kelas. Nah, dikumpulkan di grup kelas. Oke, dan pembelajaran besoknya atau ke depannya, kita akan bahas hasil diskusi kalian dengan dibacakan satu persatu dari perwakilan kelompoknya. Oke? Paham? Paham, Ibu. Paham Ibu. Ibu juga ingin mengingatkan, selain tugas kelompok, selain tugas kelompok yang tadi sudah Ibu berikan, Ibu akan memberikan LKPD atau soal-soal yang mudah-mudah banget nih mengenai materi yang sudah Ibu berikan. Nanti kalian kumpulkan seperti biasa dengan format nama, nomor absen, dan kumpulkan di grup kelas. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, jangan lupa kalian jaga kesehatan, kurang-kurangin keluar rumahnya, pakai masker kalau memang kalian harus keluar, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Jangan lupa berolahraga. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu akan menutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Silahkan boleh keluar Google Meet-nya.